wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apni Anggraini dengan nomor NIM 8604855113 UPBDD Bogor. Kali ini saya akan membuat praktikum IPA mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup, yaitu pada gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak seismonasti. Yang kedua, gerak wittinasi. Yang ketiga, gerak geotropisme. Gerak seismonasti adalah gerakan menutup dan memuncupnya daun tanaman saat menerima rangsangan sentuhan atau getaran. Yang kedua, yaitu gerak wittinasi. Gerak wittinasi adalah gerakan mengatupnya daun akibat rangsangan dari kegelapan. Yang ketiga, yaitu gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Untuk kali ini, saya menggunakan putri malu untuk melakukan percobaan dari gerak seismonasti dan gerak wittinasi. Sedangkan pada gerak geotropisme, saya melakukan praktek dengan kacang merah. Saya akan melakukan percobaan seismonasti dengan sentuhan halus. Deketin ya, Bu. Dia akan menguncupnya secara perlahan. Sekarang dengan sentuhan sedang. Dia akan menguncupnya agak cepat. Dan yang terakhir, dilakukan dengan sentuhan yang kasar. Dia menguncupnya sangat dengan cepat. Dah, langsung. Percobaan yang kedua yaitu praktek dengan wittinasi. Ada 2 yang sudah dikasih label A dan D. Yang A kita simpan dengan cahaya terbuka. Yang B kita tutup dengan kardus yang sudah digelapkan ini. Ini kita taruh yang sudah 30 menit. Yuk kita lihat ya hasilnya. Untuk yang A, langsung terkena sinar matahari, tanaman putri malu masih terbuka. Yang B yang sudah tertutup, kita lihat ya, dibuka dengan hati-hati. Wow, tanaman putri malunya sudah menguncup semuanya. Sudah jelas ya perbedaannya. Kali ini saya akan mempraktikkan gerakan geotropisme. Di sini sudah ada 2 pot yang sudah diberi label A dan label B. Lalu ini adalah ada kacang merah. Masing-masing pot kita beri kacang merahnya sebanyak 3 biji. Untuk pot yang diberi label A dibiarkan berdiri pertumbuhannya, dan untuk label B dibiarkan pertumbuhannya horizontal atau mendatar. Kita lihat nanti ya hasilnya seperti apa. Pertumbuhan hari pertama pot A dan pot B masih dalam bentuk biji. Di hari kedua, pot A sudah muncul kecambah, pot B sudah muncul kecambah namun tidak sebesar pot A. Di hari ketiga dan keempat, progres pot A dan B sudah terlihat pertumbuhan kecambah. Di hari kelima, pot A terlihat kecambah sudah menumbuhkan akar, tetapi pot B belum terlihat. Di hari ke-6, pot A sudah mulai tumbuh bibit tunas dan bakal daun. Pot B tidak terlihat progres pertumbuhan secara signifikan. Di hari ke-7, pot A sudah mulai menampakkan daun, sementara pot B masih belum terlihat progresnya. Di hari ke-8, pot A terlihat sudah memunculkan 3 helai daun. Pot B baru mulai tumbuh tunas.
Di hari ke-10, pot A yang didudukan secara vertikal pertumbuhannya sudah mencapai 15 cm dengan batang dan daun yang lebih kokoh. Sedangkan pot B pertumbuhan batangnya baru mencapai ketinggian 8 cm. Kesimpulannya adalah: pertama, gerak seismonasti pada Putri Malu adalah gerakan cepat daun yang menutup ketika disentuh dengan beberapa jenis sentuhan, sebagai respon terhadap rangsangan sentuhan tanpa mempertimbangkan arah rangsangan tersebut. Yang kedua, gerak niktinasti pada tanaman Putri Malu ketika disimpan di tempat yang terang yang terkena sinar matahari langsung, keadaan masih tetap terbuka. Sedangkan saat Putri Malu berada di tempat gelap, daun-daunnya mengatup karena terkena air di dalam bantal daun tersebut. Yang ketiga yaitu pada gerak geotropisme. Pada gerak geotropisme terjadi adanya gerak fototropisme, di mana gerak bagian tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan cahaya. Pada pot A yang didirikan secara vertikal, pertumbuhan terlihat progres pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan pot B yang diletakkan secara horizontal karena terdapat hormon auksin yang berperan dalam merangsang pemanjangan sel pada sisi yang tidak terkena cahaya, sehingga kecambah membengkok ke arah cahaya.